Ya, jadi dulu tuh hidup aku tuh, penuh dengan kepahitan ya, kebencian, aku penuh dengan kemarahan, aku dulu, benci diriku sendiri gitu loh. Artinya, aku sempet berapa lama tuh ya, bahkan dari SMP, SMA tuh melewati masa-masa di mana aku tuh nyesel kenapa gue kok lahir di dunia ini gitu. Kenapa gue kok punya orang tua kayak bokap nyokap gue yang seperti ini ya, nggak peduli anak, biarin anak, ninggalin anak. Bahkan papa saya lebih sayang anak orang dibanding saya anak kandungnya sendiri gitu ya. Itu yang membuat saya tuh dulu ya selalu menyesali gitu, menyesali diri, benci diri. Ditambah dengan pengalaman-pengalaman dari masa saya kelas 4 umur 4 tahun ya, umur 4 tahun papa saya udah tinggalkan saya. Jadi di situ saya juga merasa ya nggak ada figur bapak gitu ya. Lalu kelas 5 SD saya juga mengalami pelecehan seksual ya. Dan di situ saya juga merasa diri saya sudah kotor, sudah hancur, ya nggak ada harapan, nggak punya masa depan. Lalu juga yang ada pikiran saya hanya mau mati, mati dan mati gitu ya. Tapi takut mati juga saat itu ya. Dan itu berlanjut akhirnya saya stres, saya depresi, banyak keanehan-keanehan juga yang akhirnya saya alami ya dalam hidup saya ya. Saya makin terikat ya dengan banyak ikatan, saya perokok, saya minum minuman keras, saya ngobat, saya free sex. Ya sampai di masa itu saya benar-benar ya merasa pokoknya ya sebagai seorang wanita ya saya udah nggak ada masa depan gitu ya. Ya sampai dengan sengaja akhirnya saya berusaha untuk membunuh diri saya ya 2 kali overdosis obat, dan yang ketiga itu benar-benar saya ingin mati dalam mengendarai mobil tuh, pengen bunuh diri dengan cara nubrukin mobil yang saya setir itu ke tronton atau ke tiang listrik gitu ya, yang akhirnya pada hari itu puji Tuhan sih luput ya. Akhirnya di titik itulah saya menerima kendali Tuhan. Pikiran aku pada saat kondisi lagi benar-benar pada waktu itu kan posisinya kan saya kan dalam keadaan setengah mabuk, saya udah benar-benar berniat bunuh diri, terus saya tiba-tiba terbangun malah tersadar ya, dan posisi saya memang di mobil ya yang saya setir itu, dan saya di situ berseru, akhirnya dalam hati saya timbul rasa takut gitu ya, rasa takut, rasa kosong, hampa, gelap gitu rasanya. Lalu saya berseru tuh, Tuhan Yesus tolong saya ya. Saya sadar kok saya berapa kali pengen mati nggak mati-mati. Nah di situ saya menangis tiba-tiba tuh ya, saya tuh selama ini orangnya tuh dulu paling pantang menangis. Ya pokoknya saya tidak boleh orang itu melihat saya menangis. Ya saya pengen karena dinilai orang tuh orang yang maco, kuat ya, strong woman, ibaratnya tuh kayak apa ya, pokoknya Wonder Woman lah. Nah tapi hari itu yang saya rasakan ya, saya tuh seperti ada di padang gurun yang gersang, tandus, kering, saya haus, saya kehausan gitu. Waktu saya berseru Tuhan Yesus tolong saya, itu saya menangis sebanjir air mata, pokoknya langsung nangis sejadi-jadinya. Nah di situ benar-benar kayak Tuhan tuh ngomong gitu ya. Saya juga waktu itu memang backgroundnya kan nggak pernah dengar suara Tuhan, tapi saya yakin lah pasti itu suara Tuhan ya. Dengan statement yang lembut Tuhan tuh ngomong, ya aku mengasihi kamu Sandy, aku punya rencana atas hidupmu ya. Di situ saya hancur sekali ya, masa iya sih Tuhan tuh mengasihi saya nggak percaya loh. Saya tuh najis, kotor ya, sampah, bahkan saya melihat diri saya tuh sampah, udah gak ada masa depan. Masa sih Tuhan sayang saya? Nah itu di situ yang membuat saya tuh terharu, sampai saya merasa kedekatan, keintiman yang nggak pernah saya merasakan sebelumnya dengan siapapun ya, intim banget, dekat banget ya. Di situ momennya ya saya ngalami Tuhan, dan memang sejak perjumpaan saat itu saya dengan Tuhan ya, saya mulai ada kehausan ya. Waktu setelah saya habis mengalami Tuhan ya, memang jalannya Tuhan tuh luar biasa ya. Nah waktu itu ada retreat, nah saya ikut ternyata di retreat itu. Saya nggak tahu ya ini momen retreat yang berbeda, ternyata buat saya sebuah retreat itu hanya ya paksaan lah karena kemauan orang tua gitu ya. Tapi hari itu saya setengah terpaksa sebenarnya ikut. Saya masih merasa atmosfer retreat saya udah tahu lah sebelum-sebelumnya, paling juga cuman ya semangat sesaat gitu loh. Tapi waktu saya ikut retreat itu ya, itu khotbah yang benar-benar menyentuh saya itu di retreat itu adalah hati Bapa. Ya benar-benar di momen sesi itu juga ada papa saya ya, dimana saya tuh benar-benar hancur hati. Saya sampai didoakan, saya jatuh di depan, saya nangis, saya mengalami kelepasan ya. Saya di situ benar-benar melepaskan pengampunan pada papa saya ya, itu lewat khotbah hati Bapa. Saya ikut sesi demi sesi dan saya dipulihkan ya, saya digiring ya untuk confess, setiap hari memperkatakan firman ya, setiap hari terus mau mengizinkan ya firman Tuhan itu mengubah cara berpikir saya, sehingga akhirnya saya mengalami benar-benar
pemulihan demi pemulihan. Di tahun kedua ya setelah ikut saya akhirnya berjumpa berkenalan dengan Kak Doni ya, dan akhirnya gak lama kami lewat proses juga akhirnya jadian, sehingga saya benar-benar mengalami pemulihan total ya secara jiwa saya. Dan pada waktu itu saya sudah juga tinggalkan hidup lama saya ya, saya benar-benar bangun hidup, bangun hubungan dengan Kak Doni itu dengan cara yang baru ya, caranya Tuhan ya, ibaratnya benar-benar masuk pemberkatan nikah tuh benar-benar kudus ya. Jadi waktu buka apa artinya cadar itu ya, saya benar-benar wedding kiss tuh pertama kali ya. Kenapa? Karena saya punya komitmen untuk hidup dan jaga ya dalam kekudusan seperti itu. Jadi sebenarnya untuk wanita bijak itu babak kedua proses ya setelah saya mengalami kehidupan berumah tangga. Ya memang pada waktu sebelum menikah saya merasa memang sudah dipersiapkan ya. Kami ikut bimbingan pranikah. Tapi kan pada waktu kami masuk pernikahan, teori itu kan nggak semudah prakteknya, ya kan? Dengar teori, amin-amin, prakteknya untuk menjadi seorang istri yang tunduk saja, saya perlu belajar banyak hal gitu ya. Nah pada waktu saya ikut wanita bijak itu, puncaknya saya sedang mengalami kasus keuangan, ya. Saya terlibat hutang, ya. Saya akhirnya membangun sebuah bisnisnya itu hancur, ya. Akhirnya hilanglah semua uang itu. Nah disitulah justru di setengah masalah kondisi punya hutang itu saya ikut wanita bijak. Nah di sesi wanita bijak ini memang pada waktu itu sesi yang paling memberkati hidup saya adalah 1 kapal 2 kapten ya. Dan saya benar-benar tahu gitu ya, sadar yang selama ini saya tidak sadari, ternyata saya ini wanita yang masih ada luka ya. Kenapa? Karena kan salah satu ciri wanita terluka itu kan dominasi atau memanipulasi atau mengintimidasi. Nah kadang-kadang saya juga sadar nih di tengah saya tahu ya, saya bahkan sudah jadi pembicara loh. Saya waktu itu sudah kasih training juga ke ibu-ibu, hai istri tunduklah kepada suami. Tapi si trainernya sendiri ini ya yang sudah ngajarin, saya sendiri praktek sehari-harinya bukannya tunduk tapi nanduk malah nyeruduk. Sampai kepemimpinan suami saya ya jadi lumpuh. Ya. Jadi pesan saya ya, kita sebagai wanita itu kita harus punya hati mau dibentuk Tuhan. Bahkan kita harus punya kerelaan hati. Tanpa kerelaan hati ya dan ketulusan hati, kita nggak akan ngalamin ya perubahan terjadi dalam kehidupan pernikahan dan keluarga kita. Benar-benar jadikan momen solusi wanita bijak ini menjadi alas Tuhan untuk benar-benar proses perembukan ego kita. Ya, di mana ego kita dirembukan, kita mau merendahkan hati, menyadari kesombongan kita, dan ketika kita merendahkan hati, pemulihan terjadi dalam hidup kita, pasti hidup kita juga akan berdampak ya bagi orang-orang di sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati.